Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, salam damai dalam kasih Kristus. Hari ini, Kamis, 16 Juni 2022, merupakan pekan biasa ke-11. Kita akan membaca kitab suci dan merenungkan sabda Tuhan melalui bacaan Injil hari ini dari Injil Matius bab 6 ayat 7-15. Bersama saya, Sisilia dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas segala berkat yang Engkau limpahkan kepada kami sekeluarga. Ya Bapa, ajarlah kami berdoa, sebagaimana yang Putramu Yesus Kristus ajarkan kepada kami. Melaluinya, kami dapat menyebut-Mu sebagai Bapa. Mohon terang Roh Kudus-Mu pula, agar kami dapat menerima sabda-Mu pada hari ini. Semoga dengan merenungkan sabda-Mu hari ini, kami layak dan pantas menjadi putra dan putri-Mu yang dekat dengan Engkau dalam doa-doa kami dan dalam tingkah laku kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus, "Bila kalian berdoa, janganlah bertele-tele, seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka doanya akan dikabulkan karena banyaknya kata-kata. Jadi, janganlah kalian seperti mereka, karena Bapamu tahu apa yang kalian perlukan sebelum kalian minta kepadanya. Maka berdoalah kalian demikian. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Karena jikalau kalian mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kalian pula. Tetapi jikalau kalian tidak mengampuni orang, Bapamu pun tidak mengampuni kesalahanmu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil hari ini, Tuhan mengajarkan kepada kita tentang bagaimana kita harus berdoa. Tuhan mengajarkan supaya kita berdoa tidak perlu bertele-tele atau dengan kata-kata yang panjang, yang indah-indah hanya untuk kepentingan pribadi. Tetapi bagaimana kita meresapkannya sehingga kata-kata yang diucapkan tidak sekedar hafalan, tetapi sungguh-sungguh keluar dari hati kita. Maka berdoalah dalam kamarmu, tutuplah pintumu, siapkanlah hatimu, dan katakan apa permohonan dan ucapan syukurmu. Sebelum mengucapkan doa apapun, kita harus mempersiapkan batin terlebih dahulu, supaya kita sadar kepada siapa kita akan mengajukan doa kita.
sadar betapa maha besar dan maha kasih-Nya Ia, supaya kita dapat menempatkan diri dengan layak, menyadari betapa kecil, lemah, dan berdosanya kita, namun juga betapa besarnya kita dikasihi oleh Allah di dalam Kristus Yesus. Karena berdoa kepada Tuhan itu sebenarnya adalah cara kita untuk membangun relasi yang intim antara kita sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan Tuhan sebagai Sang Pencipta. Tuhan juga mengajarkan kepada kita doa yang sempurna, yaitu doa Bapa Kami, doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Doa Bapa Kami merupakan pemenuhan seluruh isi kitab suci yang mencapai puncaknya di dalam diri Kristus. Dalam doa Bapa Kami sudah terangkum semua doa, di mana kita memuliakan nama Tuhan, memohon agar kehendak-Nya yang terjadi, memohon rezeki, memohon ampun, serta dijauhkan dari segala pencobaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, sebagai umat Katolik, kita patutlah senantiasa berdoa kepada Tuhan dengan memanjatkan doa Bapa Kami. Doa yang sederhana tetapi sudah mencakup semua pujian syukur dan permohonan kita. Dalam doa Bapa Kami juga ada tertulis, "Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami." Hal ini berarti kita tidak akan diampuni jika kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita terlebih dahulu. Tindakan ini akan mudah kita lakukan kepada orang yang telah berbuat baik atau menolong kita, tetapi akan sulit kita lakukan kepada orang yang pernah menyakiti hati kita ataupun membenci kita. Namun sesungguhnya, mengampuni orang lain bukan saja demi kebaikan orang tersebut, tetapi sebaliknya, demi kebaikan diri kita sendiri, supaya kita pun diampuni oleh Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita menyediakan waktu khusus untuk berdoa kepada Tuhan. Dimulai dengan doa sederhana yang diajarkan Tuhan Yesus sendiri, yaitu doa Bapa Kami. Kita pun mulai belajar untuk mengakui kesalahan kita dan mengampuni kepada siapa saja yang bersalah kepada kita, agar kita pun beroleh pengampunan dan belas kasih dari Tuhan. Karena Tuhan Yesus sendiri menunjukkan kepada kita bahwa berdoa bukan hanya soal kata-kata, tetapi juga tindakan. Semoga kita semua dapat mengampuni sesama, terlebih dengan mendoakan dan membantu mereka. Amin. Ya Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau mengajarkan kepada kami doa Bapa Kami, agar kami dapat masuk ke dalam hubungan kasih yang erat antara Engkau dan Allah Bapa. Semoga kami pun dapat lebih membuka diri kami untuk mengakui kesalahan kami dan mengampuni sesama kami. Ini semua kami mohonkan demi nama-Mu yang kudus, Tuhan yang hidup dan berkuasa, bersama Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya.
Semoga kita semua diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.